Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya berlimpah, sehat, barokah. Kemudian yang saat ini lagi banyak hutang, semoga Allah lunaskan. Ingin hajat apapun, semoga Allah wujudkan. Dan yang terpenting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya. Berkali-kali saya ingatkan ya, buat saya pribadi, buat kita semuanya lah. Silahkan meminta apapun yang menjadi keinginan kita. Silahkan, dan itu sangat bagus dan itu sangat dicintai Allah. Tapi jangan lupa, minta ampunan Allah. Fokus minta ampunan Allah. Insya Allah ketika kita terus minta ampun, mendawamkan istighfar, insya Allah pertolongan Allah itu pasti dibuka. Karena memang Allah itu maha penolong. Gak mungkin Allah gak menolong. Ketika seseorang hamba yang datang sungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun, dia perbaikin ibadah, kemudian dia benar-benar merengek ke Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih teman-teman semua, nggak mungkin, pasti dikabulin sama Allah dan pasti ditolong Allah. Kuncinya satu, sabar, kemudian istiqomah, terus diamalkan, terus selalu baik sangka. Insya Allah pelan-pelan jalan keluar itu akan dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Apapun kondisi kita, ya, jangan lupa bersyukur. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Harus tetap bersyukur teman-teman semuanya. Lagi sedih, lagi susah, lagi banyak utang, harus tetap bersyukur. Berkali-kali saya sampaikan, kalau kita ingin hidupnya berlimpah itu salah satu caranya adalah harus bersyukur. Kan saya selalu ingatkan ya, saya juga terus belajar dan terus memacu diri saya untuk selalu bersyukur ya. Mau tidur, bangun tidur tuh selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah, pokoknya sudah deh, alhamdulillah. Jangan terus-terusan memikirkan masalah yang terjadi pada diri kita. Ya memang benar masalah itu tetap kita pikirkan, tapi gak serta-merta kita berpikirnya ke sana terus. Fokus kita itu ketika kita sudah menghadapi masalah, hari ini kita sedang dapat ujian misalnya masalah hutang, kita pahami bahwa ya hari ini kita sedang ada hutang, kita harus memikirkan itu, tapi fokus kita jangan ke sana terus. Kita berusaha untuk ke Allah, kita untuk terus berusaha minta ampun sama Allah, dan tetap berupaya memacu diri kita untuk tetap bersyukur di tengah-tengah kondisi kita yang lagi terpuruk, lagi banyak utang, lagi ketakutan, lagi bingung. Tetap harus bersyukur teman-teman semuanya. Percaya deh, insya Allah kalau kita rutin untuk terus memacu diri kita bersyukur, apalagi mengafirmasi ya, dengan kata-kata syukur itu, mau tidur, bangun tidur gitu, insya Allah pelan-pelan nanti akan dibuka jalan sama Allah. Pelan-pelan apa yang menjadi hajat kita tuh pasti terwujud. Intinya istiqomah saja, amalin, yakin, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Dan insya Allah semua permasalahan yang kita hadapi itu insya Allah akan dibuka luas jalannya sama Allah, sehingga kita itu pun paham, oh ternyata maksud Allah begini, kasih masalah, oh ternyata begini. Hingga pada akhirnya nanti Anda semua itu atau kita semua itu akan mengatakan berkah masalah yang kita alami saat ini tuh, akhirnya kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, mungkin kalau nggak dulu saya banyak utang, kalau saya sudah nggak banyak masalah, hidup saya nggak begini. Pasti nanti pada akhirnya begitu. Kuncinya satu, jangan putus asa, terus meminta sama Allah, terus bersyukur sama Allah di segala kondisi apapun. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Insya Allah teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini, itu nomor WA saya, kita bisa sharing. Yang mau ikut kelas online juga ya, boleh nanti hubungi admin. Di sana kita banyak belajar tentang bagaimana cara-cara melunasi hutang itu dengan cara Allah ya. Karena berkali-kali saya sampaikan bahwa hutang itu wilayahnya Allah, ranahnya Allah. Jadi caranya itu ya harus dengan caranya Allah. Memantaskan diri, perbaikin ibadah, perbaikin sholat kita, ya sholawatnya dihidupkan, istighfarnya tetap juga didawamkan, sholat malam juga dihidupkan, sholat duha, sholat hajat itu harus benar-benar kita latih dan kita paksakan. Karena ketika kita benar-benar terpuruk di masalah apapun, masalah hutang atau masalah, pokoknya semua masalah, ya kita harus memaksa, memacu diri kita supaya kita datang ke Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena masalah yang hadir itu ya juga karena izin Allah. Jadi solusi juga itu hadir juga izin Allah. Maka caranya itu perbaiki diri, perbaiki ibadah, sholat kita. Pertanyaannya sekarang, kalau nggak ke Allah kita mau kemana lagi? Karena dunia ini milik Allah, yang ngatur itu Allah, semuanya Allah. Semuanya Allah. Masa depan kita yang tahu Allah. Kemudian bagaimana nanti cara hutang kita lunas itu Allah yang kasih solusi, Allah yang tahu semuanya tentang itu semua. Jadi tugas kita itu tetap terus berikhtiar, terus berbaik sangka, terus berdoa, terus memperbaiki diri, terus memantaskan diri, hingga pada akhirnya nanti Allah pun membukakan jalan dengan caranya, bukan dengan cara kita.
Maka buat teman-teman semuanya, sekali lagi yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silahkan, itu gratis. Mau ikut kelas online juga di sana berbayar ya. Di sana juga kita bimbing sampai hutangnya lunas. Selalu kita motivasi, kita kasih support, kita ada riade-riade yang harus diamalkan gitu ya. Banyak yang akan Anda mendapatkan ketika Anda bergabung di grup Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang sedikit aja ya, motivasi buat teman-teman semuanya yang terkait masalah hutang, karena memang kan saya bahas itu selalu hutang, dan memang video-video yang saya sampaikan di YouTube itu semua pengalaman saya ya, bagaimana cara saya itu menyelesaikan hutang. Intinya begini, ketika Anda sudah mentok, ketika kita sudah mentok, apa sih yang harus kita lakukan? Ya tetap selalu saya katakan, Allah itu membuat kita mentok, itu tanda, signal bahwa Allah itu memanggil kita. Allah itu memberi signal kepada kita bahwa aku loh yang bisa menyelesaikan hutangmu, kira-kira gitu ya kalau bahasa saya lebih memahaminya. Datang sini padaku. Mentoknya kita itu karena kita terlalu memaksakan pikiran kita. Berkali-kali juga saya katakan, ketika Anda memaksakan pikiran Anda untuk mencari solusi itu nggak ketemu teman-teman, karena sudah gelap, sudah mentok. Saya pernah bahas di YouTube ya, coba deh Anda lihat ya, pasti pernah dengar kisah bagaimana Nabi Yunus itu ketika di dalam perut ikan, kan sumpah, gelap, sesak, kemudian pusing, stres ya. Bayangin deh di dalam perut ikan tuh pasti rasanya itu bener-bener ampun deh. Oke lah, kita nggak contohkan di dalam perut ikan aja, kita saja Anda berada di tempat satu ruangan yang gelap, nggak ada lampu, pintu dikunci, semuanya gelap. Apa yang Anda rasakan? Pasti sumpah, sesak, semuanya di situ. Nah, kalau Anda sudah posisinya seperti itu, lihat tuh apa yang dilakukan tuh Nabi Yunus tuh. Beliau tuh minta ampun sama Allah. Bukan minta keluar, tapi beliau minta ampun karena beliau menyadari bahwa banyak dosa yang dia lakukan. Akhirnya dia baca doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, maha suci Engkau ya Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Terus dia ucapkan itu, akhirnya apa? Dengan kuasanya Allah, keajaiban terjadi, akhirnya dimuntahkan dari mulut ikan itu, akhirnya Nabi Yunus keluar. Nah, kalau Anda sedang mentok, terjebak dan nggak ngerti harus berbuat apa, saran saya Anda minta ampun saja. Fokusannya di situ teman-teman semuanya. Ya, seperti saya bilang ya, silakan saja minta lunas utang, minta rezeki, boleh. Tapi kalau Anda sudah mentok, saran saya udah deh, jangan paksa pikiran itu harus berbuat apa, jangan. Rasakan saja, nikmati saja. Ya, berupayalah untuk menciptakan ketenangan diri. Dalam hati itu katakan astagfirullah. Atau bisa tuh baca doa Nabi Yunus. Di materi kelas online yang saya buat tuh ada juga tuh amalan doa Nabi Yunus yang harus dibaca ya, kapan membacanya itu ada juga di sana. Bisa Anda baca itu dan bisa Anda amalkan. Kalau dulu guru saya tuh menyarankan baca doa Nabi Yunus itu di sholat hajat, di sujud terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Juga bisa diamalkan ketika kita sholat tobat, di sujud terakhir tuh baca itu selama sampai 40 kali. Dan itu saya kerjakan, saya amalkan ketika dulu saya mentok, nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya, sudah berikhtiar sana sini, cari usaha, cari ya berikhtiar lah untuk bisa bayar utang, nggak ada juga. Akhirnya itu yang saya baca. Yang saya rasakan apa? Ketenangan. Walaupun saat itu kita masih diterpa ujian, diterpa masalah, utang banyak, dicaci maki, tapi paling tidak ketenangan itu dihadirkan sama Allah. Karena zikir kita, rasa pasrah kita kepada Allah, akhirnya muncul rasa tenang itu. Nah, dengan ketenangan itulah nanti kalau kita benar-benar meyakini sepenuhnya bahwa Allah Maha Penolong, nanti di sana Allah akan memberikan petunjuk. Kita harus berbuat apa, melakukan apa, dan tugas kita yang penting terus saja bergerak, terus saja lakukan hal-hal baik, terus saja lakukan ibadah-ibadah terbaik, terus saja pantaskan diri, terus saja ibadah, terus saja amalkan sholawat, terus saja amalkan istighfar, terus saja istiqomahkan bangun tahajud, lakukan ibadah-ibadah terbaik. Dan perkara Allah kapan ngabulkan, sudah urusan Allah. Yang penting kita tetap minta sama Allah. Nah, sekarang pertanyaannya itu, kalau kita nggak minta ke Allah, mau kemana lagi? Nah, caranya itu tadi, kita harus banyakin istighfar, melakukan perbaikan ibadah dan lain sebagainya. Gak ada cara lain teman-teman. Kalau teman-teman itu sudah merasa ngamalkan ini dan itu tapi nggak ada perubahan, sabar dulu, nikmatin saja, hadapin saja semua yang terjadi. Anda dimaki, dihina atau diapain pun, percaya deh, ketika kita sudah benar-benar datang ke Allah dan mengamalkan,
yang sudah kita kerjakan, sholawat, istighfar, tapi tetap juga dimaki, percaya deh, Allah pasti melindungi dan Allah pasti berikan kekuatan. Nggak mungkin bohong Allah, nggak mungkin, dan Allah nggak mungkin zalim. Allah tuh sayang sama kita. Jadi teman-teman semuanya tuh terus saja latih, terus saja lakukan, istiqomahkan. Sudah, jangan pikirkan kapan nanti terkabul, kapan nanti bagaimana, sudah, jangan, itu urusan Allah. Ya banyak testimoni-testimoni yang sudah mereka rasakan ya, di YouTube lah, atau di teman-teman yang ada di kelas online itu banyak mereka yang merasakan tadinya ketakutan gitu, mereka kita sarankan terus amalin, istiqomah ya, sabar ya, jangan takut ya, banyakin sholawat. Insya Allah mereka tadinya ketakutan akhirnya berani, nggak takut lagi. Dan itulah salah satu petunjuk Allah. Langkahnya awalnya itu adalah kita dikuatkan dulu, dibuat berani, dibuat yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelakakan kita kecuali Allah. Nah, tujuannya di sana teman-teman semuanya. Jangan serta-merta pikiran kita itu keajaiban, solusi. Ya memang benar sih, kita itu berharap ada keajaiban dari setiap amalan yang kita kerjakan. Tapi fokusan pikiran kita jangan ke sana. Amalkan saja dan kemudian kita yakini bahwa insya Allah pertolongan Allah akan datang. Insya Allah keajaiban itu akan datang. Insya Allah solusi itu akan dibuka sama Allah. Yang penting kita sabar dan istiqomah. Amalkan saja. Percaya deh. Kalau Anda memaksakan pikiran Anda, pasti nggak mampu dan Anda stres sendiri, dan itulah yang menyebabkan banyak terjadinya kasus tuh bunuh diri, minum racun, akibat dia tekanan mental yang sangat kuat itu, akibat utang, banyak hal lah. Dia terlalu memaksakan pikirannya, akhirnya mentok, dia depresi, bingung, akhirnya ngambil jalan pintas, dia bunuh diri. Itu karena dia terlalu memaksakan pikirannya. Makanya selalu saya katakan, ketika Anda sudah berada di titik terendah, solusi terbaiknya itu ya Anda pasrah ke Allah. Pasrah itu bukan berarti diam ya, tetap harus bergerak, kemudian Anda melakukan amalan-amalan ibadah. Ya, cara terbaiknya adalah berzikir kepada Allah supaya Allah kuatkan itu, istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman semuanya. Ketika Anda mentok, sekali lagi saya katakan, balik ke Allah, datang ke Allah, minta ampun sama Allah. Seperti kisah Nabi Yunus itu ya. Amalkan itu, banyakin istighfar, insya Allah nanti pertolongan Allah pasti datang. Itu teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat, tetap yakin, insya Allah hidup kita akan barokah, hidup kita akan sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.